Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, ini kita nyimak sebuah video dari Tribun News ya. Jadi pengungsi Rohingya ini mengaku kalau mereka itu datang ke Indonesia untuk menetap. Nah, ini banyak sekali berita ya yang memberitakan bahwa mereka itu sudah membayar untuk datang ke Indonesia itu, membayar ke orang tertentu atau agen tertentu. Dan kemarin sudah kita sajikan ada yang ditangkap oleh polisi bahwa mereka adalah otak di balik pemberangkatan para orang-orang ini. Jadi ini masuknya imigran tapi gelap ya. Jadi mereka merasa sudah melakukan prosedur untuk pergi ke luar negeri kan. Dan mungkin nggak tahu mereka tuh ngerti kalau mereka seperti itu tuh ilegal apa enggak. Ngertinya ada yang membawa, ada yang ngurusin, berangkat. Mereka merasa sudah seharusnya untuk sampai ke Indonesia dan akan mendapat tempat di sana di Indonesia. Nah ini bahaya kalau dibiarkan begitu saja. Ya jelas kalau seperti ini namanya imigran gelap. Yang tadinya ada yang istilahnya mengungsi untuk cari keselamatan, keamanan ya. Tapi apapun cara ini adalah cara yang tidak dibenarkan secara aturan kewarganegaraan. Jadi kalau secara aturan kewarganegaraan yang sudah didesain dengan sangat baik, kok itu dilanggar, ya tentu itu salah dengan dalih alasan apapun. Mungkin sama orang Islam empati, simpati, wah akan membelanya. Bahkan kemarin Habib Bahar bin Smith itu bela sampai mati, lesa sama Muslim istilahnya. Lah kalau yang agama lain, ya sama aja toh, sama aja. Yang agama lain juga kalau seperti itu punya hak pembelaan yang sama. Tapi ini udah nggak ada kaitannya masalah agama atau apapun. Ya secara kewarganegaraan itu tidak bisa dibenarkan. Oke, kita simak ini beritanya dari Tribun News ya. Kabar pengungsi Rohingya berbondong-bondong ke Indonesia menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka menuju ke sini? Apalagi mereka nekat hanya menaiki perahu reyot saja untuk pergi dari kamp pengungsian di Bangladesh. Apa alasan pengungsi Rohingya menuju Indonesia? Semakin banyak pengungsi Rohingya meninggalkan kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, pantai tenggara Bangladesh, dan menyeberangi lautan sejauh 1.800 km menuju Indonesia dengan perahu reyot. Pekan lalu, polisi dan nelayan Indonesia mulai berpatroli di beberapa wilayah di Aceh untuk mencegah pendaratan perahu para pengungsi. Lebih dari 1.000 warga Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, jumlah terbesar sejak 2015. Saat ditanya apa alasan mereka datang, seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Inggris dan baru-baru ini tiba di Indonesia mengungkapkan alasannya ingin tinggal di Indonesia. Pengungsi Rohingya bernama Abdurrahman itu mengaku, setelah tiba di Indonesia, ia tidak mau kemana-mana dan hanya ingin tinggal di Indonesia saja. Ia menilai jika Indonesia adalah negara yang damai. Kami tidak mau pergi kemanapun dan hanya ingin tinggal di negara ini saja. Kami tidak ingin kembali, kapal kami mengalami kerusakan mesin. Bagaimana kami bisa pergi ke tempat lain? Ujarnya, dikutip cuplikan video akun TikTok @andi.sanjaya86, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023. Kami hanya pergi ke sini, di negara ini negara yang damai ini. Karena itu kami ke sini, imbuhnya. Pengungsi Rohingya yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ia menganggap Indonesia adalah tempat yang baik dengan orang-orang yang jujur. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, sebelumnya sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsian kumuh di Cox's Bazar. Pada 2017, militer Myanmar memulai aksi brutalnya terhadap warga Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine dan menghancurkan desa-desa serta menewaskan ribuan orang. Ratusan ribu lainnya menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh. PBB menyebut tragedi itu sebagai contoh nyata pembasmian etnis. Namun, kehidupan para pengungsi Rohingya di Bangladesh tetaplah sulit karena banyak dari mereka kekurangan makanan, keamanan, pendidikan, hingga kesempatan kerja di kamp pengungsi yang penuh sesak. Laporan dari kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini mengatakan bahwa geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan ketakutan menjelang malam hari di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazar. Menurut kepolisian Bangladesh, sedikitnya 60 orang Rohingya telah terbunuh di kamp Cox's Bazar tahun ini. Naisan Elwin,
Salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, mengatakan kepada DW bahwa banyak pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari aksi kekerasan di kamp-kamp tersebut. Selain itu, Elwin juga mengatakan bahwa Program Pangan Dunia, WFP, telah memotong jatah makanan para pengungsi pada awal tahun ini, di mana bagi sebagian besar pengungsi Rohingya pangan merupakan sumber terakhir untuk hidup. Pengungsi Rohingya tidak diizinkan bekerja atau mendapatkan pendidikan yang layak di Bangladesh. Para pengungsi dilarang untuk belajar bahasa Bengali, karena pihak berwenang negara tersebut tidak ingin mereka berintegrasi ke dalam masyarakat umum. Mereka juga dilarang mendapatkan kewarganegaraan formal di Myanmar. Tidak adanya mata pencaharian yang layak adalah penyebab utama para penyintas genosida ini melarikan diri dari kamp pengungsi dan melakukan perjalanan berbahaya ke negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Indonesia, kata Rezaur Rahman Lenin, seorang peneliti Rohingya yang berbasis di Cox's Bazar, kepada DW. Lenin menambahkan bahwa ada komunitas warga Rohingya yang cukup besar di Indonesia dan Malaysia, serta banyak pula pengungsi yang percaya bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan di negara tersebut. Download Tribun X. Baik, perjuangannya adalah bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan tempat di negara aslinya, di negara asalnya. Itu. Jadi pejuang hak asasi manusia itu ke sana arahnya. Tidak asal bela, asal diayomi, diterima, tidak asal di situ. Karena kalau asal-asalan nanti tidak ada alasan, nanti ada rombongan berikutnya lagi dengan lebih besar lagi, mau alasan apa lagi? Kalau sudah bisa dijebol masuk ke Kalimantan, ke Sumatera, semuanya bisa dimasukin. Iya, ngeri kalau seperti itu. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.